Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin Allahumma allimna ma yanfa'una Wanfa'na bima 'allamtana Wa zidna ilman Ya Rabbal Alamin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan lagi kajian kita masih pada pembahasan prinsip-prinsip aqidah Ahlussunnah wal Jamaah di bab yang kedua, kaidah dan prinsip Ahlussunnah di dalam mengambil dan menggunakan dalil. Hari ini kita pada pembahasan poin ketujuh. Di halaman 17 penulis berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ma'sum, dipelihara Allah dari kesalahan, dan para sahabat radhiyallahu anhum secara keseluruhan, secara umum dijauhkan dari Allah, dijauhkan oleh Allah dari bersepakat di atas kesesatan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qad ajara ummati min an tajtami'a ala dhalalah. Sesungguhnya Allah Ta'ala melindungi umatku dari bersepakat di atas kesesatan. Ini kaidah yang ketujuh di dalam berdalil. Apa maksudnya? Bahwa kalau kita sekarang sudah tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu maksum, terjaga dari kesalahan, berarti apa yang dilakukan oleh beliau, diucapkan oleh beliau, diakui oleh beliau merupakan dalil. Berarti merupakan dalil. Kenapa? Karena apa yang lahir dari beliau sallallahu alaihi wasallam, entah itu ucapan, perbuatan atau pengakuan, itu dijaga dari kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya dalil harus terjaga dari kesalahan. Dan yang namanya dalil enggak boleh salah. Ya. Dan yang tidak salah, yang pertama jelas firman Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak salah nomor dua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga perbuatan beliau, begitu juga akhlak beliau, begitu juga pengakuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan terjaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kesalahan itu difirmankan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap berdasar hawa nafsu, melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaupun terjadi kesalahan pada diri beliau, bukan melakukan kesalahan, terjadi kesalahan pada diri beliau, pasti akan ada koreksi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dibiarkan terus-menerus berada di kesalahan tersebut sebagaimana kita. Kalau terjadi sebuah kesalahan pada diri Rasulullah SAW, pertama pasti dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dibiarkan. Kedua, terjadinya kesalahan tersebut pasti ada hikmah besar, pasti ada hikmah agung yang Allah ingin ajarkan kepada kita. Itu pasti. Contohnya saja, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa melaksanakan rakaat salat zuhur, kurang rakaatnya. Ketika selesai sholat zuhur berjamaah, mengucapkan salam, ada seorang laki-laki Dzul Yadain yang dikenal
memiliki tangan panjang, beneran tangannya panjang, bukan dalam arti kiasan kita. Kalau kita tangan panjang maksudnya apa? Suka mencuri. Tapi ini tangan panjang beneran, tangannya panjang beneran. Dan tangan panjang dalam bahasa Arab juga ada kiasan. Artinya bukan suka mencuri, banyak memberi, ya. Banyak memberi. Beda ya, subhanallah, 180 derajat. Kalau yang di kita sukanya ngambil, kalau yang di sana sukanya ngasih. Tapi yang orang ini beneran tangannya panjang. Selesai salam, orang ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqusiratis salatu am nasita ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaat salat zuhurnya apakah diqosor? Kok enggak 4 rakaat? Ataukah Anda lupa? Ataukah Anda yang lupa? Setelah mendengar perkataan atau pertanyaan laki-laki tersebut, Rasulullah SAW meng-cross-checknya kepada jamaah yang lain, para sahabat. As-sadaqazul yadain, apakah si tangan panjang ini benar dalam apa yang dia sampaikan, bahwa rakaatnya masih belum 4? Maka para sahabat yang lain mengiyakannya, benar, belum 4. Maka kemudian barulah Rasulullah SAW berdiri lagi menambah kekurangan rakaat, dan nanti sebelum salam melakukan sujud sahwi. Apa kira-kira hikmahnya terjadinya kelupaan ini pada diri beliau SAW? Mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan kalau terjadi kekeliruan serupa. Nggak harus ngulang dari awal, langsung tambah saja jumlah rakaatnya, tapi nanti sebelum salam melaksanakan sujud sahwi. Ada hikmahnya nggak berarti? Ada. Surat Abasa wa Tawalla, an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adz-dzikra amma man istaghna, dan seterusnya. Nabi SAW dihadapkan dengan 2 opsi. Satu, datang kepada beliau seorang yang buta dan minta petunjuk, minta nasihat, minta petuah. Sementara di opsi yang kedua ada orang kaya, orang berpengaruh di masyarakatnya, yang kalau orang ini didakwahi kemungkinan besar akan berdampak pada masyarakat orang ini. Tapi dia sama sekali nggak ada rasa ketertarikan untuk mendengar nasihat dari Nabi SAW. Sementara orang yang buta tadi benar-benar ingin sekali mendapatkan nasihat dari Nabi SAW. Kalau ini diberi nasihat, maka nasihatnya kemungkinan manfaatnya buat dia seorang. Tapi kalau ini diberi nasihat, kemungkinan nasihatnya manfaat buat dia dan buat kaumnya juga, karena orang ini orang yang punya pengaruh. Entah dia orang kaya, entah dia tokoh dan lain sebagainya. Nah, Nabi SAW lebih memilih untuk menasihati yang ini dan tidak segera memberi nasihat kepada yang pertama tadi, yang benar datang menghadap kepada Nabi minta diberikan nasihat. Ternyata keputusan Nabi SAW ini tidak tepat. Tapi kalaupun tidak tepat bukan berarti terus menerus salah, enggak, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa teguran itu? Turunnya surat Abasa itu sendiri. Ya. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari sini? Syekh Hasadi rahimahullah ta'ala menjelaskan ketika menafsiri ayat tersebut, hikmah yang bisa kita ambil dalam peristiwa tadi adalah jangan meninggalkan sesuatu yang sudah pasti demi sesuatu yang sifatnya masih spekulasi. Ya, kalau ini udah pasti pengen nasihat nih orang, dia datang menghadap minta nasihat itu, pasti butuh nasihat nggak dia? Pasti. Sementara orang ini, kebaikan yang diharapkan dari orang yang kedua ini sifatnya masih spekulasi. Jadi jangan mengedepankan suatu hal yang masih spekulatif, kemudian meninggalkan, menomorduakan suatu hal yang sifatnya sudah pasti. Ini faedah atau bukan faedah? Faedah. Hikmah atau bukan hikmah? Hikmah. Ya. Dan ini akhirnya bisa diterapkan di seluruh sektor kehidupan kita. Ya. Bapak-bapak misalnya mau nolongin janda begitu misalnya, ya,
nikahi lagi, padahal istri yang sekarang sudah dia nikahi aja masih belum benar-benar tercukupi, ya. Anaknya juga kebutuhannya masih banyak yang di skip, ya. Kok bisa-bisanya berpikiran mau nolongin yang lain? Nanti dulu yang ini diberesin dulu ini, ya. Yang pasti dulu diberesin, dibenahin, baru melangkah ke yang berikutnya. Ini kan juga hikmah. Nah, ini makna ma'sum, dijaganya Rasulullah SAW dari kesalahan. Gak mungkin beliau melakukan, atau bukan melakukan, terjadi kesalahan terus kemudian dibiarkan oleh Allah, itu gak mungkin. Pasti ada koreksi dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu sedikit jumlahnya, ya. Adapun kita nggak masuk, kita salah ngomong, kadang ada teguran, kadang nggak ada. Kita salah bersikap, kadang ada teguran, kadang atau seringkali nggak ada. Lah berarti ini kita maksum atau nggak maksum? Nggak maksum, ya. Nah, kalau sekarang kita sudah sepakat bahwa Nabi SAW maksum dengan berbagai macam dalilnya, maka kesimpulannya adalah apa yang diucapkan, dilakukan, diiyakan, dicontohkan oleh Nabi SAW merupakan dalil. Karena yang namanya dalil, yang namanya landasan, dasar, petunjuk, nggak boleh keliru. Nih, ada kamera. Biasanya kalau kita beli kamera atau handphone atau elektronik apapun, biasanya ada manual booknya. Itu petunjuk atau bukan petunjuk? Petunjuk. Boleh salah nggak buku itu? Nggak boleh salah, ya. Nggak boleh salah. Buku itu merupakan dalil bagaimana cara kita menggunakan, mengoperasionalkan elektronik ini. Nah, itu karakteristik dalil, nggak boleh salah. Jangankan salah, mengandung kemungkinan yang berlawanan saja nggak sah jadi dalil, ya. Mengandung kemungkinan yang berlawanan saja tidak sah menjadi dalil. Dalil itu harus bersih dari kesalahan dan tidak mengandung kemungkinan-kemungkinan yang lain. Hanya satu kemungkinan itu, jangan sampai mengandung kemungkinan yang lain, apalagi kemungkinan yang bertolak belakang 180 derajat, ya. Contohnya hukum menarik lagi pemberian, boleh nggak? Jadi kita udah ngasih hadiah, terus kita tarik lagi hadiah itu, ya, kayak orang-orang yang gagal nyalek itu, ya, udah ngasih karpet ke masjid, gagal, tarik lagi karpetnya, ya, AC-nya lah, apanya semuanya. Nabi SAW kan mengatakan, ya, seorang yang menarik lagi pemberiannya itu seperti seekor anjing yang memakan lagi apanya? Muntahannya. Dari hadis ini, apa kira-kira yang bisa kita simpulkan tentang hukum menarik lagi pemberian yang sudah kita, hadiah yang sudah kita berikan? Boleh atau nggak boleh? Hah? Kenapa nggak boleh? Karena diserupakan oleh Nabi SAW seperti anjing yang makan lagi muntahannya. Seorang yang menarik lagi pemberiannya, seorang yang mengambil lagi hadiahnya, itu seumpama seekor anjing yang memakan lagi muntahannya. Itu kan sebuah analogika yang menghinakan orang tersebut, ya. Kamu itu nggak ubahnya anjing yang menelan muntahannya sendiri, begitu. Jadi kesimpulannya, narik hadiah lagi tidak boleh. Tapi hadis yang sama mengandung kemungkinan pendalilan yang sebaliknya, justru boleh. Loh, kok bisa? Gimana tuh? Justru hadis ini menunjukkan bolehnya menarik lagi hadiah yang sudah diberikan. Kok bisa? Sekarang anjing halal atau haram untuk makan muntahannya sendiri? Hah? Anjing halal atau haram untuk makan muntahannya sendiri? Halal, bahkan nggak ada yang haram bagi dia, dia boleh makan semuanya kan, ya. Mau muntahnya sendiri, mau muntahnya orang lain, muntahnya siapa, boleh dia makan, ya. Loh, dia boleh tuh. Sisi kesamanya justru di sini, sama-sama boleh, ya. Nah, ini yang Anda tadi jelaskan, sebuah dalil nggak akan benar-benar bisa dijadikan sebagai dalil begitu kalau masih mengandung kemungkinan-kemungkinan yang lain, apalagi kemungkinan yang berlawanan 180 derajat, ya, karena masih ada kemungkinan.
Lain halnya nanti kalau ternyata didukung oleh dalil yang lain. Misalnya pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya menarik lagi hadiah itu tidak boleh, didukung lagi oleh dalil yang lain. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau batalkan pahala sedekahmu dengan menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Sekarang kira-kira kalau hadiah itu kita tarik lagi membuat perasaan orang itu sakit nggak? Sakit, sedih nggak dia? Sedih, kecewa. Nah, dengan adanya dalil pendukung ini, akhirnya dikuatkanlah kemungkinan pendalilan yang pertama, yaitu bahwasannya menarik lagi hadiah yang sudah diberikan hukumnya tidak boleh. Itu baru sah, akhirnya jadi dalil, ya. Dan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW itu merupakan dalil karena beliau ma'sum. Setelahnya di sini yang juga disinggung oleh penulis adalah mana tadi? Dan para sahabat secara keseluruhan, secara umum dijauhkan oleh Allah dari bersepakat di atas kesesatan, kesalahan, kekeliruan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala qad ajara ummati min an tajtami'a ala dhalalah. Sesungguhnya Allah telah melindungi umatku dari kesepakatan di atas kesesatan. Artinya apa? Kesepakatannya sahabat nggak mungkin salah, nggak mungkin keliru. Kalau nggak mungkin salah, berarti kesepakatannya sahabat dalil atau bukan dalil? Dalil. Ijma'us sahabah adalah dalil. Ya, kesepakatannya sahabat. Apa bahasa kerennya kesepakatan? Apa? Konsensus, ya? Ya, kalau salah boleh dikoreksi, ya. Jadi kalau mereka bersepakat apa misalnya? Bahwa umat terbaik, manusia terbaik di umat ini setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Setelahnya ada Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Setelahnya ada Utsman, setelahnya ada Ali. Ini kesepakatan para sahabat Nabi SAW. Ketika mereka menyepakati urutan keempat khalifah tadi, maka kesepakatan para sahabat itu dalil atau bukan dalil? Dalil, artinya nggak boleh dilawan. Oh enggak. Umar lebih baik daripada Abu Bakar. Datang orang belakangan ngomong begitu misalnya. Buktinya apa? Di masa Umar terjadi banyak penaklukan wilayah-wilayah. Daulah Islamiyah menjadi semakin luas. Sementara Abu Bakar enggak ada, ya, atau sedikit sekali. Bahkan ada yang lepas dari wilayah kekuasaan karena murtad orang-orang tersebut walaupun diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dia berkesimpulan begitu. Belum lagi Umar memiliki banyak keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh Abu Bakar. Umar sebagaimana dikatakan, ya, ulama ahli sejarah atau dijuluki oleh sejarah sebagai Al-Mulham, seorang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali perasaannya Umar itu diiyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar berharap akan adanya akan turunnya ayat yang mengharamkan khamr. Benar, khamr diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar berharap adanya ayat yang turun mengurusi masalah perizinan masuk kamar orang tua. Benar turun ayat itu, ya. Dan contoh-contoh yang lain. Nah, dari situ beliau dijuluki sebagai Al-Mulham, seseorang yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali perasaannya, seringkali harapannya diiyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ berkesimpulanlah dia Umar lebih baik daripada Abu Bakar. Jadi urutannya kata dia misalnya harusnya Umar dulu, baru Abu Bakar, baru Utsman, baru Ali. Diterima atau tidak diterima perkataan orang ini? Tidak diterima. Karena apa? Karena jelas melawan ijma'nya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ijma'nya atau kesepakatannya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah, adalah dalil. Tidak bisa dilawan dengan dalil atau dengan ucapan orang lain, ya, apalagi ucapan tersebut bukan ucapannya sahabat. Hatta ijma' kita misalnya sepakat umat Islam sedunia hari ini misalnya untuk mengubah urutan khulafa ar-rasyidin tadi,
Bisa nggak ijma' kita yang hidup di hari ini melawan ijma'nya sahabat? Nggak bisa, tetap nggak sah. Mau dipaksakan kayak apapun tetap nggak sah. Ya. Nah, ini maksud daripada ucapan beliau bahwa para sahabat secara keseluruhan, secara umum itu dijaga atau ma'sum. Dijaga dari kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu dari mana? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha qad ajara ummati min an tajtami'a ala dhalalah. Umatku enggak mungkin bersepakat di atas kesesatan karena Allah sudah melindunginya. Kalau sampai mereka condong pada sepakat terhadap suatu kesalahan, keputusan yang keliru, pasti akan ada orang-orang yang tidak sepakat. Ya, pasti akan ada orang-orang yang tidak sepaham, tidak sependapat. Tapi pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah pertama, adakah sahabat yang menentangnya? Gak ada sama sekali. Semuanya sepakat bahwa yang paling berhak menjabat sebagai khalifah pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ini muara daripada apa yang beliau sampaikan terkait bahwa sahabat secara keseluruhan itu maksum. Artinya kalau sudah maksum, apa yang mereka sepakati merupakan dalil. Tapi kalau sepakat, ya, adapun secara individu perorangan, maka tidak ada seorang pun dari mereka yang maksum. Ya, Abu Bakar maksum atau tidak? Tidak maksum. Begitu juga Umar pribadi secara perorangan tidak maksum. Mereka bisa melakukan kesalahan. Utsman, Ali, Muawiyah dan semuanya bisa melakukan kesalahan. Akan tetapi tentu kesalahan mereka tidaklah seberapa dibandingkan kebaikan-kebaikan yang mereka miliki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibayangkan kesalahan mereka itu kayak kita, ya. Yang kesalahannya nggak bisa disebutkan karena saking banyaknya, sampai bingung, sampai lupa apa yang mana, ya. Kalau sahabat itu ada salah tapi nyaris nggak ada begitu. Kenapa masih dikatakan ada salah? Karena mereka manusia yang tidak maksum. Mereka manusia yang bisa melakukan kesalahan. Ya. Ini secara individu. Makanya terkait apakah ucapannya sahabat itu hujjah atau bukan hujjah, dalil atau bukan dalil, ulama tidak sepakat. Tapi satu poin yang mereka sepakati adalah bahwasannya ucapan sahabat merupakan dalil. Selama tidak ada sahabat lain yang apa? Menyelisihinya. Ya. Selama tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Nah, kalau seperti ini kondisinya, ucapan sahabat juga merupakan dalil. Boleh tidak kita berdalil dengan ucapannya Ibnu Abbas? Boleh. Boleh tidak kita berdalil dengan ucapannya Ibnu Umar? Boleh, sah, ya. Karena memang ucapan sahabat juga merupakan dalil selama tidak ditentang oleh sahabat yang lain, ya, selama tidak ditentang oleh sahabat yang lain. Dan ini hadis bersifat umum, ya. Umatku di sini umat Nabi Muhammad SAW, kita termasuk di dalamnya, tapi tentu yang ada di barisan pertama, ya, kalau bahasa sebagian ikhwah sekarang di ring satu, ya. Itu para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita di ring mana tuh? Ya, ring road, ya. Jauh banget, ya. Nah, kita juga masuk di sini. Bahwa insya Allah secara umum kita nggak mungkin sepakat di atas kesalahan. Misalnya ada satu orang punya ide di masjid ini, kita ada 50, 60, 70 orang sekarang misalnya. Ini hari apa? Hari Kamis, ya. Gimana kalau besok Jumatannya kita majuin aja jam 10 misalnya begitu. Ya. Karena ini macam-macam. Apakah semuanya mengiyakan? Pasti ada yang nggak mengiyakan, ya. Dan kemungkinan besar lebih banyak yang tidak mengiyakan. Artinya umat ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan. Secara kolektif itu nggak mungkin salah, ya. Secara ijma' nggak mungkin salah. Mesti akan bangkit, mesti akan berdiri orang-orang yang menentang kesalahan itu, ya. Adapun perorangannya, per individunya mesti bisa saja melakukan kesalahan. Sahabat saja per individu bisa, apalagi kita yang bukan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada perbedaan di antara para imam,
atau yang selain mereka, maka perkara tersebut dikembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memaafkan orang yang keliru dan berprasangka baik bahwa ia adalah orang yang berijtihad. Berijtihad itu berusaha mencari kebenaran, ya. Misalnya nanti palingan rame lagi tuh nanti, ya, terkait boleh nggak ikut serta dalam pilpres begitu, itu ramelan lagi nanti, ya. Di murojaah aja udah, ya, pembahasan yang 5 tahunan sekali dipakai itu, ya. Biasanya kan akan muncul lagi pembahasan-pembahasan seperti itu yang tidak sependapat dengan kita. Ya sudah, kita apa yang kata beliau di sini sampaikan, maafkan, ya, maklumi, baik sangka barangkali dia punya dalil yang lain, karena masalah ini termasuk masalah yang bersifat kontemporer, yang tidak ada dalil secara qat'i menjelaskan hukumnya. Semua dalil yang dipakai, baik yang mengharamkan atau membolehkan, adalah dalil yang dianggap mendekati inti masalah, ya. Sehingga ulama pun ada yang mengiyakan, ada yang melarangnya. Karena memang dalam masalah pemilu itu, pilpres itu, pilkada dan lain sebagainya, itu termasuk perkara yang kontemporer, ya. Di mana hal ini tidak ada dalilnya secara qat'i di dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah, sehingga di sini dibuka pintu ijtihad para ulama, ya. Yang wajib kita lakukan apa? Berusaha menelaah penjelasan para ulama, baik yang mengiyakan, memperkenankan ataupun yang tidak membolehkan, ya. Sama-sama cari kebenaran. Dan ketika kita mendapati saudara kita ternyata tidak sepaham dengan kita terkait hukum masalah tersebut, ya sudah, ini perkara yang sifatnya luas, harus ada rohabatus sadr, harus ada kelapangan dada, ya. Jangan sampai karena perkara yang bersifat ijtihadi seperti ini kemudian akhirnya kita tidak lagi saling tegur sapa, ya, left group dan lain sebagainya. Jangan sampai kayak begitu, ya. Jadi berusaha berjiwa besar ketika mendapati saudara kita dalam perkara ijtihadi ini tidak sependapat dengan kita, ya, tidak sependapat dengan kita. Jadi berlapang dadanya masalah hukum boleh atau enggaknya, ya, dalam hal seperti itu. Kemudian yang ke-8, bertengkar dalam masalah agama itu tercela. Akan tetapi mujadalah, berbantahan, diskusi dengan cara yang baik itu masyru'ah, disyariatkan. Mujadalah itu bisa diterjemahkan berbantahan, bisa diterjemahkan diskusi juga, ya, atau dialog, ya, dialog, tukar pikiran, ya. Itu masyru'. Yang salah itu yang bertengkar, ya. Apa bedanya antara diskusi dengan bertengkar? Bertengkar itu yang dikedepankan ya sudah otot saja, hawa nafsu saja, carinya menang-menangan, bukan cari kebenaran. Tapi kalau mujadalah, diskusi itu carinya kebenaran, bukan menang-menangan. Nggak apa-apa saya dalam tanda kutip kalah, yang penting ketemu mana jawaban yang benar di antara perselisihan kita ini. Itu namanya mujadalah, diskusi. Tapi kalau berantem, bertengkar, ini bukan kebenaran yang dicari, tapi menang-menangan, ya, menang-menangan ini yang tercela. Apalagi lagi-lagi gara-gara masalah pilpres ini, ya, apa 01, 02, 03, 04, 05, ya. Aduh, ini benar-benar nggak baik sama sekali, ya. Nggak baik dari tinjauan syariat, ya. Bahkan dari tinjauan duniawi pun juga nggak baik, ya. Wong sama-sama muslim, sama-sama Indonesia, kok gara-gara ini aja ribut, ya, cuma gara-gara seperti ini ribut. Masyru'ah atau disyariatkan dalam hal yang telah jelas. Apa yang dimaksud dengan telah jelas? Ada dalil dan keterangannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dilarang berlarut-larut dalam pembicaraan panjang tentangnya, maka wajib mengikuti ketetapan dan menjauhi larangannya. Maksudnya, kalau suatu perkara sudah jelas, sudah clear duduk masalahnya,
pilihannya hitam atau putih, A atau B, keterangannya di Al-Quran sudah ada, sudah nggak boleh diperkeruh lagi, nggak boleh diperpanjang lagi. Lawang sudah jelas kok, buat apa lagi diperdebatkan? Misalnya saja masalah istiwa Allah di atas arsy, itu kan sudah jelas, kurang jelas apa? Banyak dalil, banyak ayat, banyak hadis yang menjelaskan bahwa Allah ada di arsy, ada di langit, ada di atas. Ya, entah itu dalil dari ayat, entah itu dalil dari hadis, entah itu dalil dari akal, entah itu dalil dari fitrah, semuanya menjelaskan, menegaskan, memastikan bahwa Allah ada di atas. Ini sudah pasti, sudah clear masalahnya. Kalau sudah clear seperti ini, ya nggak boleh ada perdebatan lagi. Jadi tidak semua perbedaan pendapat itu bisa diterima, dan tidak semua perbedaan pendapat itu bisa diabaikan. Ada perbedaan pendapat yang harus diabaikan, nggak perlu dipedulikan. Perbedaan pendapat yang seperti apa? Perbedaan pendapat yang terjadi pada masalah-masalah yang sudah clear di dalam ayat atau sunnah, hadis, Al-Quran atau As-Sunnah. Jadi masalah yang sudah clear kedudukannya di dalam Al-Quran atau As-Sunnah, itu tidak ada ruang lagi untuk beda pendapat. Misalnya istiwa Allah di atas arsy, ya. Misalnya lagi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasul yang terakhir, ya. Bahwasannya Al-Quran pasti sempurna, dijaga keutuhannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah clear atau belum clear? Sudah clear. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, dan kami juga yang akan menjaganya. Tidak akan mungkin bertambah, tidak akan mungkin berkurang, tidak akan mungkin berubah Al-Quran ini. Datang orang-orang Syiah Rafidhah mengatakan ini Quran nggak otentik, baru sepertiga dari yang seluruhnya. Ini kan berarti mereka menyelisih pendapat kita. Apa yang mereka selisih ini dianggap atau tidak dianggap? Tidak dianggap, karena keputusannya sudah clear bahwa Al-Quran utuh, tidak mungkin berkurang, tidak mungkin bertambah, tidak mungkin berubah, ya. Jadi ada masalah-masalah yang sudah tidak ada ruang lagi untuk berbeda pendapat. Bahwasannya laki-laki hanya diperkenankan untuk menikahi perempuan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan, ya, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa supaya kalian saling mengenal satu dengan yang lain. Ini sudah clear, ya. Jadi kalau ada orang datang dan nyeleneh mengatakan, oh enggak, bisa saja laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ya. Yang penting mereka saling mencintai, saling menyayangi karena Allah Subhanahu Wa Taala lagi katanya, ya. Enggak bisa, ya. Ini enggak dianggap sama sekali. Ya, jadi enggak semua perbedaan, oh ini kan perbedaan pendapat, kita lah berlapang dada lah dalam, enggak gitu cara memahaminya, ya. Jadi enggak semua perbedaan pendapat itu bisa diiyakan, dan enggak semua perbedaan pendapat itu bisa diabaikan. Ya. Kalau perbedaan pendapat yang terjadi pada masalah yang sudah clear, ya udah diabaikan itu. Enggak ada ruang lagi untuk beda pendapat. Laki-laki adalah pemimpin. Itu sudah clear atau belum di dalam Al-Qur'an? Sudah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, ya. Tapi ada masalah-masalah yang memang dibuka ruang untuk berbeda pendapat di dalamnya, ya. Contohnya adalah masalah-masalah yang kontemporer itu tadi. Apakah boleh atau enggak boleh, ya. Maka seperti itu kita harus berlapang dada, ya. Ketika mendapati saudara kita ternyata memilih ucapan atau pendapat, ya, yang tidak sependapat, paham dengan kita, ya. Sekali lagi dalam masalah-masalah yang memang dibuka ruang untuk berbeda pendapat, maka wajib mengikuti ketetapan dan menjauhi larangannya, dan wajib menjauhkan diri dari berlarut-larut dalam pembicaraan yang memang tidak ada ilmu bagi seseorang muslim tentangnya. Misalnya tentang sifat Allah, ini boleh ditambahin ini tentang
kaifiyah. Bagaimana? Udah ketemu ini maksudnya ucapannya di baris keberapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh ditambah kata kaifiyah atau bagaimana. Misalnya tentang kaifiyah sifat Allah, ya. Tentang kaifiyah sifat Allah kita punya pengetahuan atau tidak punya pengetahuan? Kaifiyah apa artinya kaifiyah? Bagaimana? Punya nggak kita ilmu tentang itu? Nggak punya. Tapi tentang makna sifat Allah kita punya ilmunya nggak? Punya pengetahuan nggak? Punya. Allah punya sifat hidup. Paham nggak kita arti hidup itu apa? Paham. Berarti kita punya ilmu tentang makna sifat hidup atau nggak punya ilmu? Punya ilmu. Jadi begini, sifat Allah itu, kalau Bapak ditanya, sifat Allah itu bisa difahami atau tidak bisa difahami? Apa jawabannya? Bisa difahami atau tidak bisa difahami? Kalau Bapak jawab bisa difahami saja, jawaban Bapak salah. Karena ternyata sifat Allah dari segi kaifiyah tidak bisa kita pahami. Dari segi kaifiyah tidak bisa kita pahami. Kenapa nggak bisa kita pahami? Karena Allah nggak pernah kasih kita paham. Karena Allah nggak pernah kasih kita ilmu bagaimana Allah istiwa, bagaimana Allah turun, bagaimana tangan Allah, bagaimana, fokus pada kata bagaimana. Tapi kalau Bapak bilang, Bapak jawab sifat Allah nggak bisa dipahami, ini juga salah. Karena dari segi makna sifat Allah kita pahami nggak? Paham. Masanya nggak paham apa artinya Allah Maha Pemberi rezeki? Paham nggak? Paham. Masa nggak paham apa artinya Allah Maha Hidup? Paham. Dari segi apa? Makna. Jadi apa jawaban yang benar kalau ditanya sifat Allah itu bisa dipahami atau tidak bisa dipahami? Apa jawabannya yang benar? Dua jawabannya. Bisa difahami dari segi makna, tidak bisa difahami dari segi kaifiyah. Ya, harus dirinci. Kalau dari segi makna bisa kita pahami, ya, pasti bisa kita pahami. Kalau nggak bisa kita paham maknanya, buat apa Allah sebutin banyak sifat di dalam Al-Quran? Allah menyebutkan misalnya wa kana Allahu aliman hakima, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ujung-ujungnya kita nggak paham apa Maha bijaksana itu, apa Maha mengetahui. Mengetahui ya ilmu, nggak boleh, nggak tahu kita. Lah terus apa gunanya Allah sebutkan itu kalau nggak kita pahamin dari segi makna, ya? Tapi kalau dari segi kaifiyah kita nggak pernah tahu bagaimana ilmunya Allah, bagaimana hidupnya Allah, bagaimana kekuasaannya, bagaimana kekuatannya, dan seterusnya. Kita nggak tahu bagaimananya. Kenapa kita nggak pernah kita nggak tahu? Karena Allah nggak pernah kasih tahu tentang bagaimananya. Makanya di sini penting untuk kita tambah, misalnya tentang kaifiyah sifat Allah. Ya, apa sih yang sedang beliau bicarakan? Coba kita mundur sebentar atau mundur sedikit 3 baris saja. Wajib menjauhkan diri dan dari berlarut-larut dalam pembicaraan yang memang tidak ada ilmu bagi seseorang muslim tentangnya. Artinya kalau kita nggak punya ilmu tentang suatu hal, jangan banyak ngomong. Misalnya apa suatu hal yang kita tidak punya ilmu, nih beliau contohkan di sini. Misalnya tentang sifat Allah. Kalau kita katakan secara umum tentang sifat Allah kita nggak punya ilmu, ini masih belum tepat, ya. Bukan berarti kita sedang merendahkan beliau, hafizallahu taala, tidak sama sekali. Ini hanya sedikit catatan tambahan bahwasannya sisi sifat Allah yang tidak kita ketahui atau tidak punya kita tidak punya ilmu adalah sisi kaifiyahnya saja, ya. Adalah sisi kaifiyahnya saja, bagaimananya saja. Adapun sisi makna, segi makna kita tak tahu paham. Makanya apa jawaban Imam Malik rahimahullahu taala ketika ditanya tentang makna istiwa? Al-istiwa ma'lum. Istiwa ya istiwa sudah dipahami. Maksudnya dari segi makna. Wal kaifu majhul. Adapun bagaimana Allah beristiwa tidak kita ketahui. Ya. Jadi silahkan ditambah misalnya tentang kaifiyah sifat Allah. Kemudian juga qadha dan qadar. Ya, qadha dan qadar juga kita nggak punya ilmu jelas. Termasuk perkara yang bersifat ghaib. Wa ma tadri nafsum madza
taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Jiwa manapun itu nggak ada yang tahu apa yang bakal dia peroleh esok hari. Kita besok bakal dapat apa? Berupa kebaikan atau keburukan kita nggak tahu sama sekali. Dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia akan menjumpai kematian. Itu termasuk perkara takdir atau bukan? Takdir. Dan takdir hal yang bersifat ghaib, yang tidak diketahui kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita dilarang berbicara dalam-dalam jauh-jauh tentang masalah qada dan qadar, karena kita nggak punya ilmu. Dan umumnya orang-orang yang terlalu jauh membicarakan masalah qada dan qadar umumnya berujung pada pengingkaran Allah mentakdirkan. Ya, berujung pada pengingkaran Allah mentakdirkan. Ya. Seperti orang-orang Murji'ah misalnya, ya, orang-orang Jabariyah afwan misalnya, ya, orang-orang Jabariyah itu berujung pada pengingkaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Qadariyah juga sama, karena terlalu dalam mereka menggunakan akalnya, padahal sudah terima saja bahwa segala peristiwa yang terjadi di alam semesta ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahuinya, Allah menuliskannya, Allah menghendakinya, Allah menciptakannya. Itu urut-urutan beriman kepada qada dan qadar. Pertama apa tadi? Mengimani bahwa Allah tahu. Mengimani bahwa Allah tahu. Itu tingkat yang pertama. Tingkat yang kedua, mengimani bahwa Allah menuliskan. Ya, di mana? Al-Lauhul Mahfuz. Tingkat yang ketiga, menghendaki. Menghendaki. Yang paling terakhir, menciptakan, ya. Mengetahui, menuliskan, apalagi tadi ketiga, menghendaki, apa keempat? Menciptakan. Ya, menciptakan. Kalau bingung atau susah mengingat urutannya, bisa dipahami dari belakang. Bumi ini diciptakan nggak sama Allah? Diciptakan. Sebelum diciptakan oleh Allah, Allah sudah menghendakinya dulu. Sebelum Allah menghendakinya, Allah sudah menuliskannya. Sebelum Allah menuliskannya, Allah sudah tahu bahwa nanti Allah akan menuliskan penciptaan bumi, bahwa nanti Allah akan menghendaki penciptaan bumi, bahwa Allah nanti akan benar-benar menciptakan bumi. Jadi yang pertama lebih dulu adalah Allah tahu. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala bersifat azali wa abadi. Tidak diawali dengan ketidaktahuan dan tidak diakhiri dengan kelupaan. Ini ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita, ilmu kita, sebelum akhirnya kita berilmu, sebelum akhirnya kita tahu, kita pernah melewati fase tidak tahu, iya kan? Apa ada yang langsung tahu masjid Al-Ikhlas ini dari lahir? Kan nggak ada, ya. Pasti kita pernah melewati fase di mana kita tidak tahu. Dan nanti setelah kita tahu, pasti kita akan mengalami, walaupun tidak selalu, yang namanya kondisi lupa, ya. Tapi kalau Allah enggak. Ilmu Allah itu tidak diawali dengan ketidaktahuan dan tidak disusul dengan kelupaan itu. Benar-benar Allah tahu segalanya, dari awal sampai akhir, dari sebelum ada sampai enggak ada, nanti Allah semuanya tahu, ya. Jadi dilarang kita berbicara dalam-dalam tentang masalah qada dan qadar. Begitu juga tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Apakah ruh itu? Katakanlah, jawab kepada mereka bahwasanya ruh adalah urusan Tuhanku. Dan aku tidak diberi ilmu tentang ruh kecuali hanya sedikit saja, bahwa ruh itu nanti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti akan dikembalikan lagi ke jasadnya. Kemudian ruh semasa di dunia ini juga akan saling berdekatan, ya. Ruh yang satu frekuensi begitu, ya. Itu akan ketemu. Mau kita di Solo, mau nanti kita ke Jakarta, mau kita nanti ke Sulawesi, biasanya ketemu yang semua dalam kita. Ya, al arwah junudun mujannadah.
Ruh manusia itu bagaikan pasukan tentara, ya. Setiap kali mereka merasa cocok, mereka akan dekat. Kalau nggak cocok, mereka akan menjauh, ya. Hanya itu saja yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya ghaib, tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu menduga-duga, menebak-nebak, berbicara dengan tanpa ilmu, dengan tanpa dasar. Selanjutnya sudah selayaknya menyerahkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada nih saya? Hah? Sudah. Nah, silakan dikumandangkan adzan salat Isya. Baik, kita teruskan sedikit lagi sampai akhir poin ke-8 ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadala." Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah, "Ma darabuhu laka illa jadalan bal hum qaumun khasimun." Tidaklah sesat suatu kaum setelah Allah memberikan petunjuk atas mereka, kecuali karena mereka senang berbantah-bantahan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, "Maka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud berbantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar." Ya. Ini ayat jelas menyampaikan kepada kita bahwa hendaknya kita menjauhi jidal, ya, pertengkaran, apalagi dalam perkara yang sudah Allah berikan petunjuk. Perkara, keputusan, kejelasan, udah nggak usah diributkan. Kalau dia nggak mau, ya sudah, itu urusan dia. Ya, kewajiban kita cuma sekedar menyampaikan. Tidak ada kewajiban bagi kita sama sekali untuk memaksa dia, memastikan dia mengikuti apa yang kita jelaskan. Ya, innama 'alaikal balagh. Yang menjadi kewajiban kamu itu sekedar menyampaikan saja. Tidak diterima, ya sudah, nggak apa-apa. Ya, kita menyampaikan bahwasanya Allah di atas arsy, ya sudah. Mereka nggak terima, mengatakan begitu, ya sudah, nggak apa-apa. Itu urusan mereka. Kita mengatakan musik itu haram, mereka masih saja berkelit, ya sudah, itu urusan mereka. Tidak perlu kita meluangkan waktu atau meladeni mereka dalam berbantah-bantah. Ya, walaupun mereka mungkin menyukainya, ya, ataupun mereka akan menganggap kita ini nggak benar-benar yakin dengan pilihan kita ketika kita tidak mau meladeni, ya, berbantah-bantah dengan mereka, ya sudah, itu pilihan mereka, keputusan mereka, dan tidak perlu, tidak harus kita ikuti. Ya, hadis ini menjelaskan bahwasanya berbantah-bantahan akan membuat kaum atau seseorang semakin jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, jatuh dalam kesesatan. Ya, maka hindarilah hal-hal semacam ini. Jangan jadi orang yang kepala batu, ngeyelan, ya, keras kepala ketika sudah disampaikan kebenaran pada dirinya. Jangan sampai kelak menjadi penyesalan di akhirat. Dan ini sudah Allah ceritakan, ya, penyesalan orang-orang yang sikapnya demikian semasa di dunia. Wa yauma ya'udzu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Dan ingatlah hari di mana orang-orang yang zalim itu menggigiti jari jemarinya karena menyesal sambil berkata, "Duhai kiranya dahulu aku jadikan petunjuk Rasul sebagai jalan hidupku. Duhai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Dia telah membuatku tersesat, telah membuatku jauh, padahal kebenaran itu sudah Allah hantarkan kepadaku." Ya, nasihat sudah datang dari bapak, dari ibu, dari teman, dari saudara, dari macam-macam, tapi tidak diabaikan, malah dengerin satu orang ini, ya, yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pengingat bagi kita semua untuk menjadi orang yang tunduk kepada dalil, ya. Betapapun tinggi posisi kita di dalam masyarakat atau rumah tangga minimalnya, ya, atau satu instansi tertentu, kita tetaplah manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan. Makanya lah disyariatkan adanya tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Dan harusnya kita bahagia kalau ada orang mengingatkan kesalahan kita, ya. Rahimallahu imra'an dallani ala aibi. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengingatkanku akan kesalahanku. Dan Nabi juga mengatakan, al-muslim
li akhihil muslim kal mir'ah, ya. Muslim itu dengan saudara muslim lainnya itu seperti cermin. Apa fungsi cermin? Untuk mengetahui kekurangan kita, ya. Oh ternyata maaf misalnya masih ada beleknya di mata, ya, wajahnya belum bersih, dirapiin rambutnya, ya, itu kan fungsi cermin. Kita butuh pengingat dari pihak lain. Tapi ingat ya, cermin itu bagi kita yang mengingatkan, bagi kita yang menasihati, cermin itu tidak akan mengumbar kekurangan orang yang pernah bercermin pada dia, ya. Artinya kita jangan sampai ngumbar kesalahan orang lain kalau ada orang lain yang minta nasihat dari kita, jangan malah kita umbar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu, mohon maaf tidak ada sesi tanya jawab karena masih ada acara yang lain. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.